Halo semua, apa kabar? Piye kabar rek? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah menonton video dan subscribe channel ini. Kali ini, Berita Persebaya akan membagikan 3 berita. Berita pertama, jebolan kompetisi internal Persebaya bersinar di Piala Menpora 2021. Berita kedua, siapkan rotasi untuk posisi Hidayat. Berita ketiga, evaluasi sisi pertahanan. Untuk daftar isinya bisa dilihat di deskripsi. Ayo, kita mulai beritanya. Simak baik-baik. Berita pertama, jebolan kompetisi internal Persebaya bersinar di Piala Menpora 2021. Persebaya Surabaya saat ini menjadi tim yang selalu meraih kemenangan di fase grup Piala Menpora 2021. Persebaya sudah menjalani 2 laga grup C Piala Menpora 2021 dan memiliki 6 poin setelah menang atas Persik Kediri dan Madura United. Penampilan bagus Persebaya Surabaya ini menjadi kejutan, mengingat mereka tidak memiliki pemain asing atau naturalisasi dalam turnamen pramusim kali ini. Sebagai gantinya, skuad bajul ijo didominasi oleh para pemain muda. Tercatat, ada 11 nama dalam skuad Persebaya saat ini yang bisa dikategorikan sebagai pemain muda dengan usia 21 tahun ke bawah. Mereka adalah Rahmat Irianto, Rizky Ridho, Koko Ari Araya, Zulfikar Ahmad, Diki Kurniawan, Marcelino Ferdinand, Akbar Firmansyah, Hambali Tholib, Hernando Ari Sutaryadi, Muhammad Supriyadi, dan Kemaluddin. Menariknya, 7 nama pertama merupakan pemain jebolan kompetisi internal Persebaya. Keberadaan mereka pun dibantu oleh Bejo Sugiantoro dan Uston Nawawi yang menjadi asisten pelatih. Dua sosok itu merupakan legenda klub yang pernah menangani tim Persebaya U19 dan U20. Bahkan Uston mempersembahkan gelar Elite Pro Academy U20 tahun 2019. Tidak hanya 7 pemain tersebut, masih ada 6 pemain senior lain yang juga hasil didikan kompetisi internal Persebaya. Di antaranya adalah Satria Tama, Andika Ramadhani, Muhammad Saifuddin, Abu Rizal Maulana, Octavianus Fernando, dan Randy Irwan. Dari total 13 pemain jebolan kompetisi internal Persebaya Surabaya, beberapa di antaranya mampu mencuri perhatian dengan performa impresif di Piala Menpora 2021. Mereka adalah 1. Satria Tama. Kiper kelahiran Sidoarjo ini sebenarnya bergabung dengan Persebaya Surabaya pada musim ini setelah sempat membela Gresik United dan Madura United. Tapi, Satria Tama adalah kiper yang pernah menimba pengalaman bersama Indonesia Muda, klub internal Persebaya. Penjaga gawang berusia 24 tahun itu selalu mendapat kesempatan tampil dalam 2 pertandingan melawan Persik Kediri dan Madura United. Dia juga selalu kebobolan, mengingat 2 laga itu berakhir dengan skor identik 2-1. Tapi, Satria Tama tercatat telah melakukan 8 penyelamatan dalam 2 pertandingan. Tanpa penyelamatan itu, Persebaya kemungkinan akan kebobolan dengan angka yang lebih besar. Kecakapan dalam membaca serangan lawan juga menjadi nilai tambah. Satria Tama kerap mengambil inisiatif menghampiri bola umpan panjang atau umpan silang lawan sebelum berhasil dieksekusi oleh penyerang. 2. Rahmat Irianto. Kapten Persebaya Surabaya ini termasuk pemain serba bisa yang mampu beroperasi di berbagai posisi. Pemain jebolan Indonesia Muda ini berposisi asli sebagai bek tengah. Namun, pemain yang akrab disapa Rian itu juga pernah dipasang sebagai gelandang bertahan dan bek kiri. Ketangguhannya di lini belakang sudah terbukti dengan kiprah bersama timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Pemain berusia 21 tahun itu mengawalinya sejak timnas Indonesia U19 dan timnas Indonesia U22. Ia juga sempat menjadi kapten tim di kedua rentang usia timnas tersebut. Rian berperan penting menjaga pertahanan Persebaya yang sangat kokoh dan rapat. Berkat kepemimpinannya, tim Bajul Ijo menjadi tim yang sulit tembus dan dijebol oleh penyerang lawan di grup C Piala Menpora 2021. 3. Randy Irwan. Gelandang yang satu ini terhitung tidak muda lagi. Dia akan memasuki usia 34 tahun pada 26 April 2021. Tapi,
Perannya sebagai super sub alias pemain pengganti memiliki peran penting bagi Persebaya Surabaya. Selama 2 pertandingan, Cak Randy telah memberikan pengaruh positif. Saat melawan Persik Kediri, Cak Randy mampu memainkan bola di lini tengah yang beberapa kali melahirkan ancaman. Kemampuannya dalam mendribel bola memang kerap menyulitkan lawan. Lalu, Cak Randy mencetak gol kemenangan saat melawan Madura United yang lahir pada menit ke-72. Pemain asli Sidoarjo itu memahami celah yang dimiliki oleh Madura United dan kemudian mampu mengeksploitasi ruang kosong antar pemain lawan. Efek Cak Randy main memang gede banget, Rek. Babak kedua, tiap dia dimainkan bareng Kambuaya, serangan Persebaya makin hidup. Cak Randy itu visi permainannya apik, meskipun fisik sudah tidak sekuat anak muda. Tapi dengan jadi super sub, masuk di babak kedua jadi solusinya. Pendapatmu gawe jebolan internal Persebaya piye, Rek? Kalau ada pendapat tentang jebolan internal Persebaya, tulis di kolom komentar ya. Berita kedua, siapkan rotasi untuk posisi Hidayat. Persebaya sedang berhitung dalam melakukan rotasi. Pelatih Aji Santoso sedang mempersiapkan beberapa opsi untuk menyiasati absennya beberapa pemain. Salah satunya pemain kunci yang dipastikan absen adalah Muhammad Hidayat. Gelandang jangkar yang selalu menjadi starter dalam 2 laga awal tersebut harus menepi akibat akumulasi kartu kuning. Ia sudah mengantongi 1 kartu kuning di pertandingan melawan Persik dan ditambah 1 lagi saat bertemu Madura United. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyiapkan rotasi di posisi yang ditinggalkan Hidayat. Pada latihan yang dilakukan pada hari Rabu 31 Maret, Ricky Kambuaya dan Muhammad Kemaluddin sedang dipersiapkan untuk mengisi posisi pos gelandang bertahan. Saya pasti melakukan rotasi untuk posisi gelandang bertahan, karena Hidayat kan akumulasi kartu. Kita masih lihat siapa yang akan bermain Sabtu nanti. Pelatih pemegang lisensi kepelatihan AFC-A Pro tersebut memastikan siapapun yang dipasang harus dalam kondisi siap, karena Coach Aji menolak untuk memasang pemain yang tidak mau untuk berjuang selama 90 menit permainan. Saya sampaikan ke anak-anak, siapapun yang main harus memberikan 100%. Saya lebih suka memainkan pemain 30 menit tapi memberikan semuanya untuk tim, daripada saya pasang pemain malah malas-malasan. Menurutnya, Persebaya masih membutuhkan kemenangan untuk mencapai target lolos ke babak 8 besar. Oleh karena itu, tidak ada opsi baginya untuk bermain santai, meski sudah mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Kita belum aman jika belum menang lawan Persela. Semua masih berpeluang, jadi saya sampaikan ke pemain untuk tidak boleh lengah. Fokus pertandingan dan berikan yang terbaik. Saat ini Persebaya memang berpeluang besar lolos ke babak berikutnya, mengingat Bajul Ijo menjadi satu-satunya tim yang mengantongi poin sempurna di 2 laga sebelumnya. Tapi semua tim di grup C masih bisa menyusul apabila Persebaya mendapat hasil seri, apalagi kalah di 2 laga tersisa partai grup C. Tebakanmu, sopo yang bakal isi posisi Hidayat, Cak? Kira-kira siapa yang akan menggantikan posisi M. Hidayat di posisi gelandang bertahan? Kalau punya pendapat, tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalau beritanya bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya, biar kalian selalu dapat berita terbaru tentang Persebaya. Berita ketiga, evaluasi sisi pertahanan. Persebaya menggeber persiapan jelang menghadapi Persela pada hari Sabtu 3 April nanti. Pada latihan yang dilaksanakan hari Rabu, Rahmat Irianto dan kawan-kawan telah memasuki menu taktikal. Berbagai strategi permainan sudah dipersiapkan Aji Santoso untuk memetik hasil maksimal. Pelatih Persebaya tersebut memulai latihan dengan menu ball possession. Sekitar 30 menit, punggawa Persebaya digenjot kemampuannya untuk mengalirkan bola dalam tekanan lawan. Setelah itu dilanjutkan dengan mini game 11 lawan 11. Pelatih Aji Santoso tampak beberapa kali menghentikan permainan guna memberikan contoh langsung dari strategi yang ia inginkan. Mantan pelatih timnas Indonesia tersebut juga mencoba mengutak-atik komposisi pemain di lini tengah. Aji juga meningkatkan intensitas latihan guna memantapkan taktik permainan. Latihan hari ini berlangsung 90 menit dengan didominasi menu taktikal. Latihan hari ini tadi intensitas cukup tinggi. Ini tadi latihan taktikal. Di akhir latihan saya beri maintenance conditioning karena besok saya liburkan pemain, jadi saya tingkatkan di hari ini.
Dalam latihan yang digelar di lapangan sintesis kompleks Stadion Sijalak Harupat, Coach Aji banyak memperbaiki soal gaya bertahan tim. Menurutnya, meski menang di 2 laga awal, Bajul Ijo tetap memiliki celah. Bahkan dalam 2 laga tersebut, Persebaya tidak pernah mencatatkan clean sheet. Selalu ada gol yang bersarang di gawang Satria Tama. Main sebenarnya, anak-anak sudah menunjukkan progres yang bagus. Yang perlu saya benahi soal pertahanan, karena kita selalu kebobolan. Saya juga instruksikan untuk bertahan lebih kuat. Disiplin dalam bertahan, serta prinsip-prinsip bertahan juga harus dipahami dengan baik. Persebaya akan menghadapi Persela pada hari Sabtu 3 April jam 18.15. Bajul Ijo sedikit diuntungkan dengan waktu recovery yang jauh lebih panjang dibandingkan Laskar Joko Tingkir, karena Persela hanya akan beristirahat 1 hari setelah bertanding melawan Madura United di hari Kamis tanggal 1 April. Ayo, yakin pasti menang Bajul Ijo, asalkan main dengan umpan cepat dan tidak lama delay bola pasti bisa menang. Pendapatmu piye rek? Kira-kira Persebaya Surabaya bisa nggak sapu bersih kemenangan di 4 laga grup C Piala Menpora? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau bermanfaat, bisa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar bisa dapat info terbaru dari Persebaya Surabaya. Selalu dukung Persebaya, kalah ku dukung, menang ku sanjung. Salam satu nyali, Wani.